Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Putri Revini dari kelas AM5E Pagi dengan NIM 41122011158. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Winanda selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan dari kelas AM5E Pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan laporan terkait analisis laporan keuangan dari PT Digital Media Tama Maxima atau disingkat DMMX. Next, pada presentasi kali ini, table of contents-nya yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada analisis global dan lokal, yang ketiga ada analisis rasio pertama, yang keempat ada analisis rasio kedua, yang kelima ada analisis free cash flow, yang keenam ada economic value added, yang ketujuh ada financial distress, dan yang kedelapan adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan. Jadi PT Digital Media Maxima ini didirikan pada tanggal 15 September 2015 dengan nama PT Digital Marketing Solution dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2015. PT ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia platform digital trade marketing dan periklanan berbasis cloud. Perusahaan ini memiliki 4 jenis kegiatan usaha, yaitu Managed Service, Infrastructure as Service, Advertising Exchange Hub, dan Trade Marketing. Next, analisis global dan lokal. Dalam konteks analisis global, PT Digital Media Maxima ini berada dalam posisi yang strategis untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah dan tantangan global yang dihadapi oleh perusahaan di sektor teknologi dan media. Dengan penyampaian laporan tahunan keberlanjutan untuk 2023, perusahaan ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting dalam membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat luas. Dan untuk analisis lokalnya sendiri, PT DMMX ini berfokus pada dasar digital marketing yang berkembang di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan akan memperluas bisnisnya di bidang ranah internasional. Lalu yang terakhir ada adaptasi terhadap regulasi lokal untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas dengan networking capital. Networking capital yang pertama ini adalah mode kinerja bersih, selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Dapat dilihat bahwa DMMX ini memiliki gross profit margin yang sangat rendah dan cenderung stabil. Ini juga menunjukkan bahwa mereka mungkin beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Dapat dilihat dari tabel yang tertera, datanya menunjukkan bahwa current ratio perusahaan DMMX ini pada tahun 2019 adalah 23,02, sementara pada tahun 2022 current ratio perusahaan ini menurun menjadi 5,12. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT ini dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan selama periode 2019 sampai 2022. Selanjutnya ada quick ratio. Jadi quick ratio ini adalah alat untuk menilai likuiditas perusahaan yang mempertimbangkan konteks dan faktor lain saat menganalisis kesehatan keuangannya. Ini mengalami penurunan quick ratio yang signifikan di tahun 2019 ke 2020, tetapi kemudian meningkat pada 2021 dan kembali menurun pada 2022, meskipun tetap di atas quick ratio tahun 2020. Selanjutnya ada cash ratio. Dilihat seperti tabel yang ditampilkan, PT ini mengalami penurunan signifikan dalam cash ratio pada tahun 2019 ke tahun 2022 yang menunjukkan kemampuan penurunan likuiditas dan kemampuan yang lebih rendah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada analisis rasio activity, jadi utang yang berasal dari penjualan kredit. Dapat dilihat seperti tabel yang diberikan, PT ini mengalami peningkatan signifikan dalam aktivitas rasio dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PT ini semakin efisien dalam mengelola piutangnya. Next, selanjutnya ada asset turnover. Lihat di gambar PT DMMX dan MCS, kedua perusahaan ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan aset turnover yang konsisten. Selanjutnya ada analisis free cash flow. Jadi saya jelaskan sedikit, free cash flow ini adalah utang yang tersisa setelah perusahaan membayar biaya operasional dan belanja modal. Jadi ada inventory turnover. Jadi dapat dilihat dari gambar bahwa PT ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perputaran persediaan, mengidentifikasikan efisiensi yang semakin baik dalam mengelola stok barang. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Jadi dapat dilihat seperti di gambar. DMMX dan MCAS, kedua perusahaan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang menandakan perbaikan dan pengelolaan aset. Analisis rasio pertama yaitu profitabilitas margin.
Gross profit margin ini adalah alat penting dalam analisis keuangan yang membantu perusahaan dan investor memahami seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya. Seperti yang digambar, PT DMMX dan MCS ini memiliki gross profit yang sangat rendah dan cenderung stabil, menunjukkan bahwa mereka mungkin beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Selanjutnya ada operating profit margin. Dilihat bahwa DMMX dan MCS memiliki operating profit yang sangat rendah dan cenderung stabil, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis namun tetap stabil. Dapat dilihat di grafik yang telah diberikan pada arus kas bebas DMMX untuk 2023 sebelumnya sebesar 56,26 triliun dan arus kas operasional sebelumnya itu 116,24 triliun. Pada tahun 2023, Digital Media Time PT ini memiliki arus kas sebesar yang saya sebutkan tadi dan menunjukkan likuiditas yang kuat. Arus kas investasi negatif membiayaan bervariasi, tetapi secara keseluruhan perusahaan memiliki posisi keuangan yang baik. Next. Selanjutnya ada net profit margin. Dilihat perusahaan ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan bahwa penurunan ini signifikan dalam profitabilitas. Selanjutnya ada analisis rasio solvency. Lihat di tabel bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan debt ratio yang signifikan dan menunjukkan peningkatan kebergantungan pada hutang. Debt to equity ini adalah dilihat di gambar bahwa PT ini mengalami peningkatan debt to equity ratio yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan ketergantungan pada hutang perusahaan semakin tinggi. Next, ada interest coverage, yaitu dapat dilihat di gambar bahwa perusahaan ini memiliki ICR yang tinggi dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan kemampuan yang kuat untuk membayar bunga. Soalnya earning per share. Dari analisis rasio market value, sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai market value. Jadi market value adalah nilai yang diberikan oleh pasar kepada suatu saham atau aset keuangan lain. Dilihat dari tabel yang telah diberikan, perusahaan DMMX ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dalam valuasi pasar. Faktor selanjutnya ada book value per share, yaitu lihat bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam book value per share yang menunjukkan peningkatan nilai bersih aset per saham. Sedangkan untuk perusahaan MCS juga mengalami peningkatan meskipun tidak sedrastis DMMX. Selanjutnya akan masuk ke analisis rasio kedua, yaitu analisis common size vertikal. Untuk interpretasi dari hasil gambar yang saya berikan, yang pertama itu ada di bagian pertumbuhan pendapatan. Nah, perusahaan ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup baik. Lalu yang kedua ada tekanan pada profitabilitas. Meskipun pendapatan tumbuh, margin laba kotor dan laba usaha mengalami penurunan. Ini mengidentifikasikan adanya tekanan pada profitabilitas. Lalu ada analisis rasio komparatif horizontal. Jadi saya akan menginterpretasikan hasil dari gambar yang telah diberikan. Jadi untuk hasil analisisnya yang pertama ada pada aset. Untuk aset lancarnya sendiri mengalami penurunan aset sebesar 16,3% pada tahun 2021 ke 2022 dan penurunan sebesar 43,41% dari tahun 2002 ke 2023. Ini menunjukkan penurunan likuiditas perusahaan yang signifikan. Selanjutnya trend analis. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambarnya, yaitu pertama berdasarkan pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup baik, namun pertumbuhannya mulai melambat. Yang kedua ada komponen tekanan dan profitabilitas. Meskipun pendapatan tumbuh, margin laba kotor cenderung stagnan, mengidentifikasikan adanya tekanan pada profitabilitas. Baiklah, selanjutnya ada economic value added. Jadi economic value added ini adalah konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan biaya modal yang digunakan. Baik, berdasarkan tabel yang sudah saya tampilkan, jadi pada tahun 2023 PT ini mencatat EVA negatif sebesar minus 161 yang menunjukkan laba tidak cukup untuk menutupi biaya modal. Faktor utamanya termasuk WACC yang tinggi sebesar 26% dari margin keuntungan yang rendah dan investasi tidak efektif. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan berfokus pada investasi yang menguntungkan serta mengurangi biaya modal untuk memperbaiki kinerja keuangan. Next, selanjutnya ada financial distress. Jadi financial distress ini adalah kondisi di mana sebuah perusahaan atau individu menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan seperti tabel yang sudah ditampilkan di gambar, jadi PT ini memiliki Z-score 4,56 yang menunjukkan kondisi keuangan yang sangat baik dan resiko kebangkrutan yang rendah. Meski modal kinerjanya negatif minus 0,08,
dan laba ditahan kecil sebesar 0,01, namun perusahaan memiliki efisiensi aset baik dengan angka 2,24 dan struktur modal yang kuat dengan angka 3,88. Baik, dari seluruh materi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis keuangan PT ini menunjukkan tantangan signifikan dalam likuiditas dan profitabilitas. Penurunan current ratio, quick ratio, dan cash ratio mengindikasikan penurunan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Profitabilitas juga menurun dengan melemahnya gross profit margin. Namun, perusahaan tetap menghasilkan free cash flow positif dan memiliki Z-score tinggi, yang menandakan bahwa risiko kebangkrutan rendah. Meskipun begitu, EVA negatif menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Untuk PT DMMX ini, saya merekomendasikan berdasarkan analisis laporan keuangan yang saya sampaikan, saya merekomendasikan keputusan untuk menghold investasi di PT ini karena beberapa pertimbangan analisis rasio. Yang pertama ada likuiditas menurun. Nah, current ratio dan quick ratio-nya ini menurun yang menunjukkan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu yang kedua, alasannya yaitu profitabilitas fluktuatif dengan margin keuntungan tipis dan tidak stabil meski laba bersih meningkat pada 2023. Dari semua analisis keuangan yang telah saya lakukan, saya merekomendasikan untuk hold investasi di PT ini. Untuk para investor sebaiknya melakukan hold terlebih dahulu dan memantau kondisi selanjutnya di tahun-tahun ke depan. Baik, itu saja mungkin presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.